Yang hadir adalah para siswa, para biku yang sudah mencapai kesucian arahat. Mustahil kalau Sang Buddha membabarkan dharma atau mengkhotbahkannya kepada siswa-siswa yang sudah mencapai kesucian arahat. Mau diajar apanya lagi? Ya, sudah menyelesaikan apa yang harus dikerjakan. Patimokkha ini menurut hemat saya itu semacam pernyataan sikap dari Arya Sangha yang dipimpin langsung oleh Sang Bhagawa Sama Sambuddha beserta 1250 biku arahat. Ini berarti Arya Sangha, orang-orang yang sudah mencapai kesucian. Pernyataan sikap itu berhubungan dengan publik, berhubungan dengan masyarakat. Karena betapapun seorang Sama Sambuddha maupun seorang Sawaka Buddha, para arahat itu adalah Buddha juga, tetapi ya Sawaka Buddha. Betapapun kondisi batinnya sudah berada dalam nibbana, walaupun masih bersifat saupadisesa nibbana, artinya masih bersama dengan jasad jasmaninya. Kalau dilihat, disimak dari sudut pandang karma, ya Arya Sangha ini sudah niskala karma, ya. Tetapi dari sisa-sisa hidup dengan jasmaninya ini harus melalui proses alamiah. Betapapun kondisi batinnya itu berada dalam nibbana, yaitu saupadisesa nibbana, tetapi badan jasmaninya ini tetap mengikuti proses alami, yakni tidak luput dari usia tua, kelabukan, dan kematian. Ini adalah proses alam. Apa yang disampaikan dalam peristiwa Agung Maghapuja ini dengan Owada Patimokkha itu, ya kiranya ada kepentingannya dengan publik, karena kehidupan Sang Buddha dan para siswa sekalipun yang sudah mencapai kesucian, tetapi juga masih tetap hidup di dunia dan juga bersama-sama dengan masyarakat, dan juga ada kelompok-kelompok pertapa yang lainnya juga. Ya, oleh karena itu Owada Patimokkha ini semacam penegasan sebagai pernyataan sikap. Ya, oleh karena itu kalimatnya saya coba rubah sedikit untuk tidak terkesan bahwa Sang Buddha mengajar untuk para arahat. Ya, seringkali dalam bahasa tulisan diterjemahkan jangan berbuat jahat. Ini kan cenderung melarang
Ya, para arahat yang hadir pada waktu itu yang mendengar sudah pasti tidak akan lagi berbuat jahat, dan tidak mungkin Sang Buddha akan melarang untuk berbuat jahat, karena Sang Buddha sudah tahu ini tidak akan melakukan kejahatan. Tetapi coba bahasanya itu saya ganti dengan tidak melakukan kejahatan, hanya menjalankan kebajikan, memelihara kesucian hati dan pikiran. Inilah jalan Buddha. Ya, artinya jalan Buddha itu ya kehidupan ya para Arya Sangga. Kemudian kanti paramang tapo titika, kesabaran adalah keutamaan dalam menjalankan kewajiban. Ya, kesabaran ini keutamaan dalam menjalankan kewajiban. Dan sudah pasti para siswa yang telah mencapai kesucian akan dengan penuh kasih sayang, penuh kesabaran, penuh kebijaksanaan untuk membimbing, menuntun ya umat manusia yang membutuhkan bimbingan dan pertolongannya. Nibbanang paramang wadanti Buddha, bahwa nibbana adalah kebebasan tertinggi. Kadang juga diartikan kebahagiaan tertinggi. Nahi babajito parubagati samanohoti parang wihitayanto. Seorang babajita bukanlah seseorang yang masih suka menyakiti orang lain, bukan pula yang masih suka menyengsarakan orang lain. Jadi bahasa ini berbeda dengan mengajar atau memberitahu, tapi pernyataan sikap. Tidak menghina, anu bawado, anu bagato. Tidak menghina, tidak mencela. Utama dalam moralitas. Pati moke jasamwaro. Jadi utama dalam moralitas. Memiliki sikap madya dalam menggunakan kebutuhan hidup. Karena walaupun seorang arahat, walaupun seorang sama Sang Buddha, dengan badan jasmaninya masih butuh makan, masih butuh tempat bernaung, masih butuh jubah. Juga badannya masih bisa sakit, masih butuh obat-obatan. Ya, tapi dengan sikap madya menggunakan kebutuhan hidup atau keperluan hidup itu. Berdiam dalam keheningan dan ketenangan. Ya. Walau dalam suasana yang gaduh, seorang arahat tidak akan terpengaruh. Beliau tetap dalam hening dan tenang. Menjaga kesadarannya yang murni. Inilah jalan Buddha. Bagaimanapun juga kehidupan para biku, para babajita tidak bisa lepas sama sekali dengan kehidupan para berumah tangga, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang pokok itu. Lantas hikmah apa yang bisa kita tarik dari peristiwa Magha Puja ini? Ya, dengan Owada Patimokkha ini. Nah, saudara sekalian, kita dalam setiap kebaktian tentu saudara tidak lupa, tidak tinggalkan untuk melakukan bernamaskara. Terutama namaskara yang ketiga.
Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Kemuliaan-kemuliaan yang dipaparkan sebagai pernyataan sikap Arya Sangha ini, saudara sekalian, tidak lain tidak bukan adalah merupakan kristalisasi dari ajaran yang begitu banyak dan begitu luas yang dikhotbahkan Buddha di berbagai tempat yang berbeda dengan orang yang berbeda-beda. Dan setelah berhasil ditulis, ada 84.000 pokok ajaran Buddha. Dalam peristiwa Maghapuja itu dengan Owada Patimokkha ini, di situ terlihat jelas bahwa ini semacam kristalisasi dari seluruh ajaran. Jadi intisari ringkasannya, tidak berbuat jahat, menjalankan kebajikan, ini adalah sila, ajaran tentang sila. Ya, menjaga kesucian hati dan pikirannya, ini adalah samadhi. Dengan menyempurnakan sila dan samadhinya, maka akan tumbuh kebijaksanaan. Babaran-babaran kalimat yang berikutnya tadi juga mempertegas dan memberikan petunjuk-petunjuk bahwa memang harus demikian, memang harus begitu. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Buddha, sebagai wujud nyata dari Sanghang Namasami, adalah meneladani dari sikap-sikap sempurna yang dijabarkan, yang ditegaskan dalam Sanghanusati, renungan Arya Sangha. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho, Uju Patipano, Nyaya Patipano, Samiji Patipano. Ya, itu kita meneladani dari apa yang sudah para siswa Sang Bhagawa ini telah berhasil merealisasi, mencapai kebijaksanaan sempurna. Hikmah pertama yang kita ambil adalah menumbuhkan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, dan lebih mendekatkan lagi ya, untuk mempraktekkan ya, di dalam belajar dan berlatih akan Dharma Sang Bhagawa. Jadi saya ulas sedikit dari Owada Patimokkha itu, kalau kemudian kita tarik ya ke bawah ya dalam kehidupan kita yang masih awam, supaya kita memperoleh petunjuk bagaimana kita memulai, bagaimana kita mengawali untuk mempraktekkan Dharma Sang Buddha ini. Memang sungguh ya tidak mudah bagi para siswa biasa untuk bisa terbebas dari kejahatan, dan juga belum bisa secara sempurna untuk menjalankan kebijaksanaan. Tetapi sebagai garawasa, maka dengan Pancasila Buddha Dharma itu menjadi penuntun awal dalam mempraktekkan Dharma. Demikian juga bagi para pandita, para sramanera, sramaneri, bagi para biku, bikuni. Nah, ada tuntunannya, ada silanya, ada winayanya sebagai petunjuk praktis bagaimana untuk mengawali, memulai, mempraktekkan kebaikan dan menghindari dari kejahatan, menjaga kesucian hati dan pikiran. Bagi kita memang masih belum mencapai kondisi batin yang suci, pikiran yang suci, hati yang suci. Namun demikian, kita
harus dengan penuh semangat dan penuh keyakinan untuk terus berlatih dan menjaga agar kita tidak cenderung untuk membiarkan pikiran ini menjadi liar dan tak terkendali, mengikuti rongrongan hawa nafsu, tanha. Demikian juga hati kita tidak dipenuhi dengan kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, keiri hatian, dan lain-lain. Seringkali ada yang menyatakan, aduh Bante, itu sangat sulit. Maka diingatkan bahwa kanti paramang tapo titika. Kesabaran ini bagi kita, kalau bagi arahat itu untuk menjalankan kewajibannya aja. Karena arahat juga masih manusia, juga masih menjalankan tugas kemanusiaannya. Tapi kesabaran bagi kita adalah untuk atau sebagai latihan. Latihan yang sangat utama itu kesabaran. Untuk bisa melatih sila, untuk bisa melatih samadhi dengan lebih baik, mutlak dibutuhkan kesabaran. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentu juga punya tugas, punya kewajiban, punya aktivitas. Kita sudah melakukannya itu. Kita sudah berusaha untuk melakukan dengan sebaik mungkin dan melakukannya dengan yang terbaik. Tetapi hati kita kadang masih sakit ketika dicela. Menangis rasanya bila dihina dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita berikan. Nah, di situ perlu kita ketahui betapa kita membutuhkan kesabaran. Tak perlu sakit, tak perlu meratap, tak perlu menangis. Tetapi ingatlah bahwa inilah ujian bagi kesabaran kita. Kalau kita melakukan sesuatu ini dalam ketulusan, dengan keikhlasan, kita tidak peduli apa kata orang. Kalau itu adalah petunjuk-petunjuk demi kebaikan, sungguh kita berterima kasih. Tetapi kalau kerjaannya orang yang tidak punya gawe, entah karena ngeledek atau benar-benar menghina dan mencela, jangan ambil hati, jangan gampang baper. Tapi ingatlah kanti paramang tapo titika, bahwa melatih kesabaran ini adalah sebuah keutamaan, saudara. Dengan melatih kesabaran, maka kebaikan lainnya dapat kita kembangkan, dan kejahatan-kejahatan dapat kita hindarkan. Tak terbayangkan kalau kita kesel hati, terus tangan kita mengambil sesuatu, terus kita pukulkan kepada orang yang membuat kita kesel. Masalah enggak? Masalah. Bisa panjang. Bisa sampai pengadilan. Karena kriminal sudah melakukan pemukulan misalnya. Ya kan? Tetapi kalau kita bisa sabar, lebih sabar sedikit lagi. Dengan tarik napas, sambil kita renungkan kanti paramang tapo titika. Kesabaran ini sungguh merupakan latihan keutamaan. Maka hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Dan kita tetap bisa memelihara sikap batin kita yang secara konsisten bahwa saya memberikan yang terbaik. Dalam pikiran juga harus disertai dengan pikiran yang baik. Dalam melakukannya juga dengan cara yang baik. Endingnya juga harus disikapi dengan pikiran yang baik, dengan sikap batin yang baik.
tidak menyakiti orang lain, tidak menyengsarakan orang lain. Demikian yang harus dikembangkan, karena ini adalah bagian daripada sila. Tidak menghina, ya, tidak mencela, utamakan dalam mengembangkan moralitas. Jadi hidup sesuai dengan, mengikuti sesuai dengan aturan. Dalam kehidupan ini banyak sekali aturannya, ya. Ada aturan hidup beragama, ada aturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita patuhi semuanya demi kedamaian, demi ketenangan, demi keharmonian, dan endingnya adalah kebahagiaan. Pada umumnya orang ingin kebahagiaan, tetapi sebab-sebab yang menimbulkan kebahagiaan sering diabaikan. Ya mustahil, maunya instan saja, ya, sekali seduh langsung bisa diminum. Ya, dalam kehidupan nyata, realitas kehidupan tidak seperti itu. Semuanya melalui proses. Oleh karena itu prosesnya harus kita jalankan. Ya, sehingga buahnya juga akan hadir pada kemudian hari. Demikian. Nah, kemudian yang berhubungan dengan sikap madya dalam pemenuhan menggunakan kebutuhan hidup. Saya rasa bagi para berumah tangga pun juga wajib seperti itu. Bukan karena kita mampu mendapatkan yang lebih banyak, bukan karena kita bisa memiliki lebih banyak, tapi bukan berarti kita lantas menghambur-hamburkannya, lantas kita berboros-boros. Saya rasa sangat tidak bijaksana. Apapun harta, kekayaan, harta benda, dan segala macam barang-barang yang menjadi milik kita, sesungguhnya hanya menjadi sarana, hanya menjadi perangkat bagaimana kita dapat menjalankan lebih baik dalam belajar dan berlatih untuk mempraktekkan Dhamma, sehingga karir kita untuk menapai kehidupan yang lebih baik ini sangatlah mungkin. Ya, itu. Kehidupan ini tidaklah mungkin, ya, tanpa harta benda duniawi. Tetapi bukan semata-mata, ya, bahwa hanya dengan harta benda duniawi segala sesuatu persoalannya bisa diselesaikan. Tidak demikian, saudara. Bijaksanalah di dalam kita menyikapi tentang harta benda duniawi. Kita bisa, kita berhak untuk mendapatkannya, untuk memilikinya, tetapi jangan kemudian kita tersesatkan oleh karenanya. Kemudian juga, saudara, untuk lebih menyukai atau memiliki kecenderungan pada keheningan, pada ketenangan. Saya rasa ini adalah satu kemuliaan, walaupun sebagai berumah tangga. Ada saatnya, ada waktunya untuk menata hati, menata pikiran, menarik diri dalam keheningan dan kedamaian. Bagi para Arya Sangga, ya tentunya beliau itu dalam setiap detiknya berada dalam hening dan tenang. Walaupun dalam keriuhan kalau sekarang mungkin ya, pasar juga sepi karena pandemi ya. Tapi misalnya dalam perayaan apa, ya mungkin kebetulan beliau lewat atau sedang berada di dekatnya, sama sekali tidak akan terganggu. Tapi kita, ya, sudah menarik diri dalam ruangan yang sunyi, yang sepi saja, kita masih belum terhindarkan dari kegaduhan pikiran, kegaduhan hati. Ya, nah ini, maka kita perlu belajar, kita perlu tekun berlatih dengan sungguh-sungguh. Keheningan, ketenangan ini sangat
besar manfaatnya. Bersama dengan ketenangan tentu juga akan tumbuh kesabaran. Dengan kesabaran yang lebih baik, maka kita juga akan sangat mungkin untuk mengembangkan ketenangan menjadi lebih baik. Kita mau melatih meditasi, ya baru duduk, ya pengennya, wah bisa melihat Sang Buddha ada di mana. Ya, Sang Buddha ada di belakang kita, rupanya, arcanya, ya. Itu. Sudah duduk berjam-jam saja untuk bisa tenang beberapa detik, beberapa menit masih sangat sulit, ya. Nanti selesai meditasi, kamu tadi lihat apa? Ketemu apa? Ketemu dirinya sendiri lebih utama, ya. Menyadari akan gerak-gerik cita, gerak-gerik pikiran, kesadaran, dan juga sifat-sifat jasmani, ya. Dalam meditasi kita merenungkan itu, ini lebih bermanfaat. Oh iya, badanku walaupun sekarang masih muda, kuat, cantik, ganteng, tampan, ya, tapi suatu saat nanti juga akan menjadi tua, ya, akan menjadi tidak kuat lagi, ya, tidak ganteng lagi, kan gitu, ya. Sehingga ini bukan untuk merendahkan diri atau untuk menjadi pesimis, tidak, tetapi supaya tidak cenderung untuk timbul kesombongan dari kekuatan yang kita miliki, dari ketampanan yang kita miliki. Itu tidak menjadikannya seseorang menjadi sombong dan congkak, ya. Terkadang dengan kekayaannya, dengan kedudukannya, dengan apalah yang dimilikinya menjadikannya orang sombong. Ini cepat atau lambat hanya akan menjerumuskan ke dalam kesesatan dan penderitaan. Oleh karena kebodohannya itu, ya. Oleh karena itu harus sangatlah bijaksana. Nah, memelihara kesadaran murni ini bagi para Arya Sangha sudah pasti. Nah kita ini juga wajib untuk mengembangkan sati, ya, perhatian penuh, ya. Di dalam Atangika Magga juga disebutkan, ya, karena sila samadhi itu ada dijabarkan di situ, tercakup semuanya dan banyak kebijaksanaan. Nah, sati ini, ya, mesti kita praktekkan, mesti kita amalkan dalam setiap aktivitas kita. Kita berusaha walaupun masih bolong-bolong, masih loncat-loncat, tapi kita upayakan dari setiap aktivitas, ya, yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuh hati. Ini perhatian, ya. Itu jadi apa yang kita kerjakan itu atas sadar, bukan bawah sadar atau tidak sadar, tapi atas sadar, ya. Itu seringkali, ya, kita itu entah karena buru-buru, entah karena apa, entah karena terlalu sibuk, ya, menaruh sesuatu yang sangat penting, kunci misalnya atau peralatan kerja yang lain yang sangat penting gitu, tapi karena saat meletakkan itu tidak disertai dengan perhatian penuh, tidak dengan kesadaran penuh, ya, baru beberapa saat kemudian lupa, ya, lupa nyarinya kemana-mana. Kacamata saya di mana tadi? Padahal cuma di sini aja. Melatih perhatian, ya, mengembangkan perhatian penuh vipassana. Jangan harus menunggu, ya, hadirnya seorang master guru vipassana atau harus menunggu kesempatan untuk mengikuti kelas-kelas vipassana. Tidak perlu terlalu jauh ke sana. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mari kita
jalankan. Kuncinya hanya satu, jangan malas. Sunyi nan suci di bulan magang, di taman tupan bulan purnama, sibuk alam semesta menjadi saksi para